Selamat sahabat, shalom bagi kita semuanya. Saya bersyukur oleh karena berkat Tuhan kita boleh kembali bersama-sama pada hari Sabat yang indah ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji namanya dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk mengurapi kita, menguasai kita sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kita boleh mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan juga kita boleh dimampukan untuk menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita sama-sama buka lagu Sion kita nomor 463. Lagu Sion nomor 463 kita akan bernyanyi lagu Sion dengan judul Kalau Serta Tuhan. Tiada bayang yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Bimbang tak takut, tiada pun bersungut, asalkan turut dan percaya. Percayalah, turut sabda jalan yang memberi kesenangan. Mari kita berdoa. Kami mau turut ya Tuhan, segala jalan Tuhan, segala firman Tuhan. Pada hari Sabat ini kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Rindu untuk mendapatkan berkat rohani, agar kiranya jiwa kami pun dipuaskan. Berikanlah kebahagiaan Tuhan ketika kami memahami firman Tuhan melalui kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu kembali Engkau curahkan dengan berlimpah kepada kami. Pakai lidah, pikiran, mulut dan juga hati hamba, supaya kehendak Tuhan yang disampaikan bukan kehendak hamba. Inilah doa kami Tuhan, memberkati kami semua yang melihat video ataupun firman Tuhan ini, agar kiranya juga menjadi berkat bagi kami semua, bahkan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat bagi kita, selamat Sabat saya ucapkan kepada kita semua yang menonton. Selamat Sabat kepada Tante Jesusa. Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada masing-masing saat ini. Pada hari Sabat yang indah ini kita akan melanjutkan rangkaian firman Tuhan kita dari khotbah Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima. Sebuah khotbah yang sangat luar biasa karena ini adalah khotbah Tuhan kita. Ini adalah khotbah juru selamat kita yang luar biasa itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus, dan yang telah berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita masuk ke dalam kerajaannya. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, Dia memberikan sebuah penghiburan kepada saya dan saudara, kunci-kunci untuk kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, bagaimana agar kita boleh menjadi berbahagia. Bagian yang kelima, bagaimana menjadi bahagia menurut Yesus Kristus, terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam bahasa aslinya kurang lebih ada sedikitnya 5 kata di dalam Matius 5 ayat ke-7 ini. Singkat, jelas, tapi maknanya luas dan dalam. Apa bahasa Yunani untuk kemurahan ini? Saya coba cari tahu. Murah hati ini yaitu elemones, atau dari kata dasarnya elemon atau eleo.
yang berarti baik hati, penyayang, murah hati, belas kasihan. Ya, itulah arti kata daripada murah hati atau kemurahan yang didapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7. Ya, secara literal atau harfiah berarti murah hati ini adalah orang yang suka atau memiliki sifat atau memang wataknya adalah seorang yang suka menawarkan kebaikan atau bantuan itu melebihi dari yang diharapkan, bahkan melebihi kalau ada pun diminta, melebihi dari yang diminta. Ini adalah orang-orang yang suka juga untuk memaafkan. Nah, inilah arti kata murah hati atau eleo dalam bahasa Yunani yang di dalam Alkitab kita dipakai kata eleimonos. Jadi berbahagialah orang yang demikian. Wah, luar biasa ya. Kemudian karena mereka akan diberikan kemurahan. Kata kemurahan adalah ditulis di dalam bahasa aslinya adalah elete sontai atau dari kata dasarnya eleo. Secara harfiah berarti perlakuan baik atau perlakuan penuh kasih atau ada satu kuasa untuk mengampuni, di mana kemurahan di sini adalah menjadikan kita baik atau memberikan kita kemurahan. Dalam pengertian ini adalah bersifat ilahi, divine. Berarti kemurahan di sini adalah bahwa kita akan diberikan kemurahan ini dari Tuhan sendiri, ya, bukan dari orang-orang di dunia ini. Karena apa? Karena kemurahan yang terbaik itu hanyalah dari Tuhan yang bisa memberikan. Jadi secara harfiah berarti kemurahan di sini adalah grasi, di mana Tuhan punya wewenang, hak mutlak sebagai raja, sebagai Tuhan, untuk memberikan kepada kita kasih karunia-Nya ataupun pengampunan itu. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ada dua ayat dalam Alkitab yang berbicara dengan kata yang sama dari kata Matius 5 ayat ke-7, yaitu murah hatinya. Ayat yang lain itu kita akan dapatkan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ya. Kitab Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, Yesus maksudnya, supaya ia Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi kata belas kasihan dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-17 yang digambarkan sebagai imam besar dalam tugas pelayanan Yesus saat ini, dia memiliki sifat atau watak yaitu belas kasihan. Yang kata yang sama yang kita baca di dalam Matius pasal ke-5 diartikan sebagai murah hati. Ya. Jadi hanya ada dua ini saja kata yang sama persis di dalam perjanjian baru. Dua ayat ini saja. Di mana kita akan bertanya apa artinya murah hati di sini Tuhan? Ya, apa artinya murah hati? Kenapa? Bisa enggak kita menjadi murah hati? Ya, itu dulu pertanyaannya. Bisa enggak saya menjadi murah hati? Sebenarnya Alkitab memberitahu kita bahwa kita tidak mungkin menjadi murah hati. Tidak mungkin dari diri kita sendiri. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena pada dasarnya hati kita manusia itu dingin, gelap, tidak suka untuk mengasihi. Jadi kalau saja seseorang menyatakan roh kemurahan hati ini, menyatakan roh pengampunan, itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi itu ada satu pengaruh roh ilahi yang menggerakkan hatinya. Itu sebabnya Rasul yang kekasih Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 19 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika saudara, ketika ada orang-orang yang kita lihat mengasihi, itu sebenarnya adalah tuntunan Roh Kudus dalam hati mereka. Jadi kita baik, kita murah hati, itu karena Tuhan ada dalam kita. Itu sebabnya kalimat berbahagia bagian kelima ini adalah satu rangkaian dari kebahagiaan pertama, miskin di hadapan Allah, rangkaian dari kebahagiaan kedua yaitu berduka cita, rangkaian dari berbahagia yang ketiga yaitu orang-orang yang lemah lembut,
atau rendah hati. Dan bagian daripada yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena inilah proses perjalanan rohani saya dan saudara. Dari tingkat yang paling bawah, Tuhan mengangkat. Ketika kita melihat Yesus, maka Tuhan Yesus mengangkat kehidupan kerohanian jiwa kita lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Untuk nanti bagian yang keenam, kita akan diangkat lebih tinggi lagi. Sehingga nanti bagian yang keenam itu adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit rindu menarik saya dan saudara dari tingkat yang terbawah naik sampai ke tingkat yang tertinggi dalam hal tabiat, supaya orang-orang di sekitar kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Sahabat, kepada saudara Ronald, Tuhan memberkati. Jadi Allah sendiri adalah sumber segala kemurahan. Ya, jadi bisakah saya menjadi murah hati? Bisa, dalam pengertian Tuhan, kuasa ilahi, Roh Kudus di dalam kita yang mendorong kita untuk itu. Ya. Apa ciri-ciri orang yang murah hati? Ya, ciri-ciri orang yang murah hati adalah tentunya dia melihat Allah dulu, ya. Dia melihat Tuhan Yesus dulu. Itu sebabnya pembahasan kita yang kemarin, saya mengundang kita sesuai dengan arahan atau himbauan daripada hamba Tuhan dalam pena inspirasi. Setidaknya kita sebagai umat Tuhan merenungkan kehidupan Tuhan Yesus paling tidak 1 jam dari segala kesibukan hidup kita. 1 jam full, ya. 1 jam full. Kenapa? Karena dengan memandang Yesus, bukan berarti jam-jam berikutnya kita tidak memikirkan tentang Yesus, tidak. Tetapi dialah akan selalu menjadi panutan dalam setiap segi kehidupan kita. Kalau Anda adalah seorang yang bersekolah, berpendidikan dalam pengertian menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin pasca sarjana, dan mungkin doktor, ingat bahwa tidak boleh lepas dari pandangan Anda dari Yesus. Kenapa? Karena sekejap saja lepas kita akan hilang dan tentunya kita akan jatuh ke dalam dosa. Orang yang murah hati, ciri-cirinya adalah dia akan melihat Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak memperlakukan kita sebanding dengan kebaikan kita. Artinya bahwa bukan karena kita baik maka Tuhan baik sama kita, enggak. Ya. Tuhan tidak bertanya apakah kita layak menerima kasih-Nya. Tapi Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah supaya membuat kita layak. Ya. Tuhan tidak berupaya untuk menghukum, tetapi untuk menebus. Nah, inilah yang disadari oleh orang-orang yang sudah miskin di hadapan Allah, mereka yang berduka cita, mereka yang menjadi lemah lembut, rendah hati, mereka yang akan selalu lapar dan haus akan kebenaran. Di bagian yang kelima ini, mereka akan menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan pengalaman itu. Bagaimana mereka tidak layak, dilayakkan. Bagaimana mereka seorang berdosa yang seharusnya dihukum, tapi ditebus oleh Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang murah hati, ini adalah orang-orang yang memperoleh sifat ilahi. Karena tadi kita sudah baca dalam kitab Ibrani, bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar kita, dia belas kasihan. Murah hati dia. Kata yang sama dengan Matius pasal 5 ayat ke-7. Itu sifat Allah. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Yesus bersyukur kalau kita menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Itu disebut oleh Yesus berbahagia. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kemurahan dari Tuhan sendiri. Di dalam diri mereka nyata kasih sayang Allah. Semua orang yang hatinya sesuai dengan Yesus Kristus ini, mereka adalah orang-orang yang murah hati, ini adalah orang-orang yang suka untuk memperbaiki, bukan untuk mempersalahkan. Suka mencari solusi, bukan fokus kepada masalah. Solusinya apa? Masalahnya ini solusinya apa? Ya, itu sebabnya kita rindu selalu menjadi orang berbahagia, yaitu orang yang murah hatinya. Ya, selamat sahabat kepada Bapak Sindu, Tuhan memberkati. Ada banyak orang-orang yang bersalah, dicobai, dan korban yang menderita karena dosa dan keinginan-keinginan mereka yang menjauh daripada Tuhan.
Tetapi kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tidak boleh memberikan sebuah pertanyaan. Ketika kita hendak melakukan sebuah perbuatan baik, jangan tanyakan apakah mereka layak. Ketika kita akan menginjil, memberitakan kabar baik, kita tidak boleh bertanya apakah mereka layak. Ketika kita akan memberikan maaf kepada seorang karena kesalahannya, kita tidak boleh bertanya apakah mereka layak dimaafkan. Mereka tidak baik kok sama saya terus-menerus. Tidak. Kenapa? Karena kita mau jadi orang yang berbahagia menurut Yesus Kristus, yaitu orang yang murah hati. Dalam diri kita, pertanyaan yang akan kita tanyakan adalah bagaimana saya dapat menolong mereka. Itulah yang harus selalu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kepada orang selain kita, pertama-tama dalam keluarga, kemudian dalam lingkungan yang lebih besar, tetangga, saudara seiman dalam gereja, lebih besar lagi masyarakat di sekeliling kita. Pertanyaan kita adalah, bagaimana saya dapat menolong mereka? Bukan apakah mereka layak atau tidak, bukan. Karena itulah yang selalu dihidupkan oleh Tuhan kita, oleh Juru Selamat kita, oleh Guru besar kita, Guru ilahi Yesus Kristus, ketika Dia berada di dalam dunia ini. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang menyatakan kasih sayang kepada orang miskin, kepada orang yang menderita, dan orang-orang yang tertindas. Mari kita lihat bagaimana seorang yang begitu luar biasa dalam hidupnya, yaitu Ayub. Di mana diceritakan di dalam Ayub pasalnya yang ke-29. Kita buka Alkitab kita Ayub 29 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan ayat 29, ayat 12 sampai 16. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Inilah ciri-ciri orang yang murah hati. Ya. Orang yang murah hati adalah orang-orang yang memperhatikan mereka yang sengsara berteriak minta tolong. Banyak orang yang saat ini mengalami pergumulan yang menyakitkan. Di sekeliling kita banyak orang yang merasakan kekurangan, sengsara, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan oleh karena kehidupan mereka yang begitu menderita. Mereka pikir, orang-orang ini berpikir bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk disyukuri. Itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi murah hati. Kenapa? Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak punya sesuatu untuk diberikan, paling tidak kata-kata ramah. Pandangan adalah pandangan yang simpati. Pernyataan yang keluar dari mulut dan gerakanmu adalah pernyataan penghargaan. Ketika itu diberikan kepada orang yang sedang bergumul dan kesunyian, itu seperti semangkuk air kepada orang yang sedang kehausan. Perkataan simpati, perbuatan baik akan mengangkat beban berat yang menekan bahu orang-orang yang lelah dan menderita itu. Setiap kata atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri adalah suatu pernyataan kasih Yesus Kristus untuk umat manusia yang saat ini banyak yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, yang sudah digambarkan di dalam kitab Ayub, yang sudah digambarkan tadi bagaimana kata-kata penghargaan, pernyataan penghargaan, kata-kata yang baik, simpati. Kalau Anda punya sesuatu yang diberikan kepada mereka, itu mereka akan melihat Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan kita Yesus Kristus melalui kemurahan hati, yang itu juga sebenarnya bukan dari diri kita,
tetapi dari Roh Kudus di dalam kita yang mendorong kita untuk melakukannya. Apakah Anda dan saya sudah menjadi orang-orang yang murah hati? Ini haruslah menjadi harapan dan doa kita. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Imam besar kita, Dia memiliki sifat itu. Dan kita rindu memiliki tabiat ilahi ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mereka akan beroleh kemurahan. Amsal 11 ayat 25 katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada kedamaian manis bagi roh yang penuh kasih sayang. Kenapa kita rindu memiliki sifat ilahi ini, murah hati ini? Ada kedamaian manis dikatakan. Roh Kudus yang tinggal dalam jiwa, yang telah dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kepada kita. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus Kristus sebagai kebenaran dicurahkan kepada kita ketika Dia naik ke surga. Dia berjanji akan memberikan penolong yang lain, Roh Kudus. Kita akan dipuaskan, kita akan dihibur. Itu adalah juga Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara. Dan Roh Kudus yang sama yang akan memberikan kepada kita kemurahan, tinggal di dalam jiwa kita. Itu akan dinyatakan dalam kehidupan, akan melunakkan hati yang keras dan membangkitkan simpati kita dan kelemah lembutan ilahi itu. Engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Mazmur 41 ayat 1-4 dikatakan demikian. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia akan disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, beberapa waktu yang lalu di tempat kami di Konferensi Jawa Kawasan Timur ada begitu banyak orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Oleh karena pandemi ini banyak sekali penderitaan terjadi di kalangan masyarakat, dunia secara umum. Di tempat kami ada satu program dari Departemen Sekolah Sahabat dan Penerbitan untuk membagi-bagikan sembako dan juga buku harapan masa depan, untuk memberikan kelegaan kepada mereka. Simpati, doa, kunjungan yang diberikan ini membuat orang-orang ini merasa terharu dan mereka merasa dikuatkan dalam hidup mereka. Dan mereka bisa bersyukur dari keadaan yang mungkin selama ini mereka sulit untuk mengucapkan syukur. Mereka melihat mungkin tidak ada yang bisa disyukuri. Tapi melalui bantuan-bantuan dari orang-orang yang murah hati ini, mereka dikuatkan. Mereka melihat iman mereka dikuatkan kembali, bahwa ada Tuhan yang masih tetap memperhatikan mereka. Ada Tuhan yang masih tetap mengendalikan keadaan bumi ini. Sebagai kesimpulan, saya ambil kembali dari buku kecil Khotbah di Atas Bukit. Dikatakan demikian. Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya dalam pelayanan untuk anak-anaknya, dan kita sebagai umat Tuhan juga yang telah memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk pelayanan kepada anak-anak Tuhan, manusia di bumi ini. Kita sementara sedang dihubungkan dengan Tuhan yang luar biasa itu, yang mempunyai segala sumber yang tersedia di alam semesta. Hidup orang-orang yang murah hati diikat oleh rantai emas janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan menggagalkannya pada waktu sedang menderita dan memerlukan sesuatu. Filipi 4 ayat 19, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup orang-orang yang murah hati. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada saat keperluan akhir, orang yang murah hati akan menemukan tempat perlindungan dalam kemurahan Juru Selamat yang penuh kasih sayang itu, dan akan diterima ke tempat yang abadi, tentunya hidup kekal, selamanya berbahagia. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, janji itu akan digenapi. Saya ingin mengulangi sebuah peristiwa di dalam Alkitab.
seorang perempuan janda yang dalam pandangan dunia ini adalah seorang yang miskin. Dia hanya punya uang 2 peser seduit. Tapi sifat murah hati itu ada pada dirinya. Memang Alkitab tidak mencatatkan dia murah hati, tapi sifat yang sedang ditunjukkan oleh perempuan janda ini adalah ciri-ciri yang dinyatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 5. Itu sebabnya Yesus memuji perempuan janda itu. Dia memberikan yang terbesar. Inilah orang murah hati. Memberikan lebih dari yang diminta, walaupun jumlahnya secara materi jumlah yang terkecil, itu hanya 2 peser seduit. Tapi itu semua yang dia miliki. Dia seorang janda penikros, atau dalam bahasa Yunaninya kata dasar yang lain adalah penes. Tapi dia memberikan seluruh miliknya. Bukan karena janda itu baik, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Itulah bukti terbesar yang bisa kita sadari dalam hidup kita. Apakah memang Roh Kudus itu diberikan secara penuh kepada kita? Apakah kita diberikan, dicurahkan, dipuaskan melalui curahan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Kalau iya, bagian kebahagiaan yang kelima ini akan menjadi bagian saya dan saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang murah hati. Biarlah kiranya kehidupan kita semakin hari semakin menaik, menanjak, tinggi. Kalau Anda diberkati secara materi, murah hatilah secara materi. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan dalam hal waktu, murah hatilah dalam hal waktu. Kalau Anda diberikan oleh Tuhan berkat melalui tenaga, murah hatilah dalam hal tenaga. Apapun itu, mari kita gunakan itu semuanya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita memang adalah orang-orang yang murah hati, tetapi karena ada Tuhan dalam kita. Sehingga kita akan bisa katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, oleh karena kita adalah orang-orang yang murah hati, dan janji Tuhan kita akan diberikan kemurahan. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kiranya kami masing-masing sebagai pengikut-pengikut Tuhan, iman kami akan bertumbuh semakin tinggi dan semakin tinggi. Kehidupan rohani kami akan semakin tinggi karena kami selalu melihat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, imam besar kami, yang juga adalah seorang yang murah hati. Sejak dia berada dalam dunia ini menyatakan tabiat ilahi ini, kami semakin rindu Tuhan. Kami semakin lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Ubah kami semuanya ya Tuhan, melalui kuasa-Mu, melalui Roh Kudus, sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang murah hati, sehingga kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan janji Tuhan, kami akan diberikan kemurahan sampai kepada keabadian. Tuhan Yesus datang menjemput kami. Kiranya Tuhan kembali Engkau memberkati kami dengan kasih setia yang kekal dari Allah Bapa, memberkati kami melalui kasih karunia damai sejahtera berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau menyertai kami dengan kuasa ilahi dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah rangkaian ibadah kita. Shalom Aleichem. Salam damai sejahtera bagimu dan bagi seisi rumahmu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam pertemuan ibadah kita berikutnya. Amin.